Selamat Rakyat hari ini. Dengan prosesi penyematan tanda peserta ini, Kami kosong. Ibu bantu kami. Kami ini sudah susah. Noken kosong ini. Ibu bantu kami. Isi supaya kami ini bisa. Begitu ya? Mari Ibu ketua panitia. Tolong serahkan dulu. Iya. Ketua KAP ini luar biasa ya. Aduh. Tapi tadi saya sudah bicara toh, uang tidak di MRP aja. Jadi sebentar nanti saya bantu 5 juta saja ya. Iya. Sebentar ketua ini nanti ambil ya. Kalau MRP pegang uang nanti saya kasih lebih. Iya, terus ketua ini nanti peserta yang hadir, saya akan nanti kasih buku. Jadi materi bisa fotokopi kasih, tapi lebih bagus saya bagi buku saja. Kabupaten Jayapura. jadi sekali saja. Tapi ini saya kasih gratis supaya tadi Bapak Pendeta yang tadi perintah, jadi saya nanti bicara sampai di luar negeri tentang buku ini. Tapi saya akan kasih 100 untuk KAP. Saya lagi minta untuk kirim, karena saya juga kemarin mau kirim 2.500 KAP, tinggal di Jakarta karena saya tidak ada uang. Jangan kamu pikir saya pejabat terus ada uang. Karena Kabupaten Jayapura juga belum beli sampai hari ini. Gitu. Kalau beli itu uang dibiarkan. Jadi saya sumbang 100 ya, untuk jadi referensi, membaca, kalau perlu kita diskusi. Yang jelas sudah hasilkan karya. Saya seorang bankir, politisi, tapi saya juga sekarang sudah terdaftar sebagai seorang penulis buku. Ya, baik, terima kasih. Saya hari ini diundang oleh panitia rapat kerja Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Jayapura dalam raker mereka yang pertama untuk menjadi pembicara atau menjadi narasumber dalam rapat kerja ini. Dan topik yang diberikan oleh panitia adalah implementasi otonomi khusus di Papua. Tetapi saya melihat ada satu topik yang juga wajib untuk saya sampaikan, yaitu topik saya rubah menjadi 3 dimensi Otsus Papua. Nah, 3 dimensi Otsus Papua ini Otsus saya membagi dalam 3 dimensi, yaitu dimensi yang pertama itu adalah dimensi ekonomi. Mengapa saya harus taruh sebagai dimensi yang pertama? Karena dimensi ekonomi itu untuk menerjemahkan dana atau uang yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, itu juga harus bisa kita mempersiapkan untuk ekonomi rakyat, terutama untuk orang asli Papua. Kemudian dimensi kedua itu adalah dimensi politik, tadi juga sudah saya jelaskan. Lalu dimensi ketiga adalah dimensi kebudayaan. Ini kalau kita rinci ini sudah sangat luas. Nah, terkait dengan raker hari ini, Kamar Adat Pengusaha Papua ini sebenarnya sudah cukup lama, 15 tahun ada di Kabupaten Jayapura, bahkan di Provinsi Papua. Tetapi baru hari ini kami diundang untuk bisa menyampaikan ini. Dan harapan dari Bapak penyampaian dari para peserta dan semua kami sebagai pembicara atau narasumber, saya juga melihat bahwa otonomi khusus di 20 tahun pertama ini sebenarnya kita juga sudah tidak maksimal melakukan pelayanan terhadap orang asli Papua, sehingga keluh kesah dari orang asli Papua, terutama para pengusaha asli Papua, juga berkeluh kesah
mereka juga belum mendapatkan perhatian yang maksimal, serius daripada pemerintah untuk bisa mengelola dana otsus ini dengan turut melibatkan diri di dalam proses pembangunan itu. Karena itu dalam paparan saya yang sudah saya sampaikan kemudian mendapatkan respon daripada peserta rakyat bahwa 3 dimensi otsus Papua merupakan satu tema yang baru bagi mereka. Sebenarnya bukan baru, tetapi bagaimana saya bisa memilah ya otonomi khusus itu dari beberapa kacamata saya sebagai seorang politisi, aktivis, dan juga sebagai seorang anggota Majelis Rakyat Papua. Dan bagi peserta raker ini merupakan sesuatu yang baru karena secara transparan saya juga menyampaikan apa yang menjadi hak orang Papua, yaitu berkat besar itu yaitu dana otsus dan semua bagaimana penggunaannya kita juga sampaikan. Dan ini sangat penting sekali sehingga rakyat kita juga tahu. Dan yang sangat penting sekali dari rakyat ini saya lihat bagaimana kita sebagai pemerintah yang diberikan tanggung jawab untuk bisa mengelola dana ini dan berharap untuk betul-betul tersentuh kepada masyarakat orang asli Papua. Karena itu juga dalam raker ini saya juga menyampaikan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan daripada implementasi otsus, terutama untuk dana otsus ini tidak dinikmati oleh semua, itu karena mungkin juga dari pangkalan data tentang orang asli Papua yang belum valid. Sehingga ke depan mungkin kita sebagai pemerintah juga masyarakat juga semua kita bersatu padu untuk bisa memberikan informasi tentang pendataan tentang orang asli Papua kepada pemerintah, sehingga pemerintah pun juga dapat mengambil kebijakan secara tepat, sehingga dengan demikian tidak ada lagi keluh kesah ke depan selama 20 tahun pelaksanaan otsus yang kedua. Kemudian dari raker ini harapan peserta raker dan seluruh masyarakat asli Papua berharap untuk betul-betul di fase 20 tahun kedua pelaksanaan otsus betul-betul masyarakat asli Papua yang terlayani baik. Karena itu data ini sangat penting sekali. Saya melihat dari kacamata saya sebagai seorang anggota lembaga kultur, dan bukan berarti kita tidak memberikan pelayanan kepada saudara-saudara yang lain, tetapi sesuai dengan perintah otonomi khusus bahwa otsus berlaku di tanah Papua untuk ya itu supaya ada keadilan, tetapi juga ada peningkatan kesejahteraan terhadap manusia asli Papua. Nah, dengan demikian raker hari ini saya memberi apresiasi kepada panitia dan juga pengurus KAP. Sekalipun sudah 15 tahun, tetapi hari ini mereka dengan rasa optimis mereka untuk melaksanakan raker, lalu melakukan konsolidasi sehingga KAP Kabupaten ini mereka bisa mengukur bahwa kekuatan Kamar Adat Pengusaha Papua itu sudah sampai di sini, sehingga bagaimana bisa KAP melakukan kemitraan yang baik dengan pemerintah Kabupaten Jayapura, dengan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Jayapura maupun dengan Provinsi Papua. Lalu saya melihat dari harapan masyarakat yang menyampaikan bahwa sudah cukuplah kami berkeluh kesah lama, kami tidak menikmati berkat-berkat ini dan kami terus mengeluarkan air mata. Kalau bisa cukup sudah pemerintah pusat supaya alirkan mata air di setiap wilayah-wilayah adat kami, dan terutama untuk Kabupaten Jayapura, biarlah 19 distrik ini akan dialirkan mata air di semua distrik, sehingga semua orang asli Papua di 19 distrik ini bisa mendapatkan kelegaan, bisa mendapatkan kesejahteraan yang diharapkan. Dan saya sebagai anggota lembaga kultur juga mendukung penuh apa harapan masyarakat, sehingga saya dalam paparan saya tadi, kalau bisa para aktor atau semua stakeholder atau semua orang yang diberikan kepercayaan untuk memanage uang rakyat ini, ya minimal memiliki 3 kriteria. Kriteria yang pertama itu adalah
kita harus memiliki integritas. Yang kedua harus memiliki kapabilitas. Dan yang ketiga adalah memiliki dedikasi yang tinggi untuk bisa melayani hak-hak masyarakat publik itu lebih duluan daripada kita memikirkan diri kita sendiri. Saya pikir itu kriteria yang bisa kita pertimbangkan untuk menjadi penanggung jawab terhadap pengelolaan hak-hak rakyat ini ke depan.